Ya udah, oke. Ya, yuk kita sama-sama bertaubat ya. Mulai hari ini ya. Ya, nomor satu pada dapat nggak? Nomor satu pada dapat. Ketik satu jika nomor satu dapat. Dapat. Oke, ya betul ya, jawabannya yang B. Mengapa demikian? Kita lihat di sini. Diketahui apa? Budget total, ya, budget total 400.000. Adalah 400.000. Ya. Terus syaratnya pertama ya harus membeli apa? Satu snack bucket. Ya. Tapi apakah benar jawabannya yang B? Sorry, gue ralat. Kayaknya sih jawabannya bukan B. Gue juga belum bikin pembahasannya. Ya. Jadi gue iyain aja yang jawab B. Ya. Nah, ini kuncinya adalah di sini, teman-teman. Harus membeli satu snack bucket. Ya kan? Terus ditanya, apa yang ditanya? Kombinasi yang tepat. Kombinasi yang tepat dari pembelian lain. Agar semua uang habis atau sisa 0. Ingat, pertanyaannya adalah apa? Pembelian lain. Kan kita udah beli satu snack bucket, ya kan? Berarti yang kita cari adalah pembelian lainnya berapa gitu kan. Artinya ya kita udah punya satu item yang wajib pasti dibeli. Ya, kalau ditanya pembelian lain berarti kita butuh 3 item lagi nih. Ya kan? Butuh 3 item lagi untuk dibeli. Ya, supaya balance cash-nya balance kan, cash flow-nya balance atau sisa 0 gitu. Ya, supaya cash flow-nya balance. Ya udah, kita lihat di sini. Budget awal kan 400.000 ya. Awalnya 400.000 gitu kan. Ya. Terus ya, satu snack bucket ya. Itu harganya adalah berapa? 70.000. Ya, sehingga sisa dari pembelian awal adalah berapa? 400 dikurang 70.000 yaitu 330.000 gitu ya. Ini sisa ya, awal. Ya, ini sisa pembelian awal yaitu 330.000 gitu kan. Nah, sekarang dari semua daftar harga ya, dari semua daftar harga ya kita coba gitu kan mana yang kira-kira akan menghasilkan 0 gitu. Ya. Kita lihat sisa 330.000 ini kalau kita belanjain apa? Satu snack bucket lagi gitu ya. Jadi sisa awal ya itu 330.000
Terus kita beli satu lagi, satu snack bucket. Ya, itu berarti kan dikurang 70.000. Ya. Berapa setelah dikurang? Ya, setelah dikurang sisa kedua itu adalah 260.000 gitu. Nah, dari sisa kedua ini itu kan 260.000 kan. Terus kita lihat daftar harganya di tabel gitu kan. Nah, money bucket itu harganya 130.000 per item. Gitu. Jadi sisa kedua adalah 260.000. Ya. Terus yang apa namanya? Yang harga money bucket ya. Money bucket itu harganya adalah 130.000 gitu kan. Kalau kita beli dua ya atau dua money bucket berarti 130.000 kali 2 ya berapa? Jadinya berapa? 260 dikali jadinya 260.000 juga gitu kan. Jadi 260.000 dikurang 260.000 berapa? 0 itu. Uang habis. Jadi yang dibutuhkan adalah setelah kita membeli satu snack bucket, pembelian lainnya adalah apa? Satu snack bucket lagi dan 2 money bucket gitu. Ya. Ini satu snack bucket, 2 money bucket. Ya, jadi ya. Nah, ini adalah ya, pembelian lain. Jadi pembelian lainnya adalah satu snack bucket dan 2 money bucket. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalian pasti terjebak jawabnya pada B ya. Gue yakin kalian jawabnya B. Udah bangga banget bisa jawabnya salah. Kok agak kecoh. Loh, badut. Ya, selamat salah, Mak Joy. Ngebadut. Muak lu, sabar. Penonton harap bersabar. Najong. Udah kata aku fokus ke ingin membeli 4. Ini kan bener membeli 4. Cuma kan kita satu udah wajib beli kan. Itu snack bucket. Terus yang ditanyain pembelian lain. Ya udah berarti kita tinggal beli yang lainnya berapa lagi kan sisa 3 lagi kan. Gitu. Komedi ya Bang. Usaha mengkhianati hasil. Semangat. Gak apa-apa, yang penting kan udah nyoba. Enggak, Bang. Enggak apa-apa, Bro. Ya, penting udah nyoba. Buset, padahal udah ngerasa jago bisa jawab satu soal. Taunya salah juga. Lagi lanjut nomor 2. Memang penalaran matematis itu agak tricky ya, teman-teman ya. Enggak, gue lepas aja lah kuncirannya. Nomor 2, klinometer merupakan alat pengukur tinggi benda dengan memanfaatkan sudut kemiringan padangan pengamat ya, bukan padangan ya, pandangan ya.
terhadap horizontal. Seorang ahli konstruksi ingin mengukur tinggi suatu gedung ya dengan cara mengukur sudutnya dan didapat hasil 45 derajat. Untuk menghindari kesalahan, ia maju sejauh 24 meter dari posisi awal untuk melakukan pengukuran kedua. Sudut yang didapat pada pengamatan kedua berapa? Yang dapat silakan ketik 2. Yang dapat nomor 2 silakan ketik 2. Dapat hikmahnya aja, alhamdulillah dapat hikmahnya aja. Oke. Ya. Kita lihat apa nih? Nih, pada posisi awalnya ya dia mendapatkan sudut 45 derajat. Jadi anggaplah posisi awalnya dia di sini. Ya. Terus ya. Nah, pada jarak pandang di posisi ini dia mendapatkan sudut ya terhadap horizontal ya itu sebesar 45 derajat. Nah, terus untuk menghindari kesalahan pengukuran, akhirnya dia mengukur 2 kali gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara maju sejauh 24 meter dari posisi awal. Jadi posisi awalnya di sini, dia maju sejauh 24 meter, berarti di sini. Ya, kita anggap di sini gitu ya. Ya, 24 meter di sini. Dan mendapatkan jarak pandang yang kedua, atau titik pandang yang kedua yaitu di sini. Gitu ya. Dan kayak kita lihat di sini jadinya ada dua segitiga ya kan. Segitiga kita anggap di sini A, ini B, ini C, dan ini D. Ya, terus ditanyain apa nih? Jika sudut yang didapat pada pengamatan kedua di sini itu ada 60 derajat ya. 60 ya, 60 derajat. Ya, terus tanyain apa? Maka tinggi gedungnya berapa? Oke. Di sini kita bisa pakai apa? Aturan apa? Sinus atau kosinus? Ada yang tahu? Pakai aturan sinus atau aturan kosinus? Yang dapat boleh bersuara. Pakai tan bukan B. Ada yang pakai tangan, ya pakai tangan ya. Itu Risma ya, siapa tadi? Gue nggak ngeliat ininya. Pakai tangan, ya tangan, tuh, kangen. Ya. Oke, jadi di situ ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga apa lagi satu lagi? BCD ya. Ya. Jadi dua segitiga yaitu segitiga besar A, B dan C. Terus yang kedua segitiga BCD itu. Ya. Nah, kita bisa nyari panjang AB ya. Nah, kita nyari panjang AB.
Gitu. A, AB. Jadi kita anggap di sini panjang apa namanya BC ya. Panjang BC itu ada BC ya. BC tinggi gedung itu sebagai Y dan juga kita anggap AB di sini sebagai X gitu ya. Ini di sini ya, gunakan tangen. Ya, karena tangen itu kan apa? Tangen itu adalah, ada yang tahu? Tangen itu perbandingan antara sisi ya, sisi depan ya dengan sisi samping atau desa mungkin kalian yang lebih akrab ya. Ya, sisi depan dengan sisi samping ya. Ya, jadi di sini kita anggap kita pakai sudut yang pertama dulu ya, pada pengukuran pertama yang sudutnya 45 derajat. Jadi tan 45 ya, itu adalah D, sudut depannya itu adalah BC. Sedangkan sudut sampingnya itu adalah AC. Gitu ya. Nah, tan 45 berapa? 1. Dalam sudut istimewa tan 45 itu hasil 1. Ya, jadi BC per AC. Sehingga kita dapat bahwa hubungan antara BC dan AC adalah sama. Jadi panjang BC itu sama dengan panjang AC. Ya, panjang BC sama dengan AC. Ya, meskipun di gambar gue kelihatannya kayak sama gitu ya. Tapi berdasarkan hasil hitungan itu sama. Ya, mungkin gambarnya gue agak kurang bagus. Ya. Atau di sini kalau kita mau ganti ya, BC itu kita anggap sebagai Y, AC itu sebagai X gitu ya. Jadi di sini misal ya, BC sama dengan Y, AC sama dengan X gitu ya. Ini perumpamaannya. Ya. Nah, terus di pengukuran kedua ya, atau di segitiga BCD ya, kita juga gunakan hal yang sama gitu ya. Tangan juga gitu kan, gunakan tangan. Kenapa nggak gunakan sin atau cos, Kak? Mempersulit diri. Ya. Gunakan tangan lagi. Ya. Ini segitiga ABC ya. ABC. Ini tangen pada segitiga BCD gitu ya. Nah, berarti di sini tan 60 derajat langsung ya. 60 ya. 60 itu kan berarti tan 60 itu kan berarti BC per CD lagi gitu kan. Gitu. Jadi BC per CD. Tan 60 berapa? Tan 60 dalam sudut istimewa tan 60 adalah akar 3. Gitu ya. Ya, BC adalah Y ya. CD adalah ya CD gitu ya. Ya. Nah, CD ini kalau dilihat ya, ini bisa diuraikan sih sebenarnya ya. Jadi kita lihat ya, CD itu apa? Dalam segitiga, ya segitiga yang kedua, ya, CD itu adalah selisih dari AC gitu ya dengan AD gitu. Jadi CD kalau diuraikan ya, CD jika diuraikan ya, CD adalah ya selisih antara apa? Antara AC dan AD. AC dikurang AD.
gitu ya. Jadi di sini bisa kita tulis ya, Y per di sini AC min AD gitu ya. Jadinya di sini akar 3 sama dengan Y per, ya, tadi kan AC itu adalah X, ya kan? Jadi di sini gue tulis AC itu X dan AD adalah apa? 24. Ya, 24. Sehingga kalau kita kali silang ya, Y sama dengan akar 3 dikali X min 24. Jadinya Y sama dengan ya X dikali akar 3 dikurang 24 akar 3. Gitu. Ya. Nah, berikutnya ya, karena di sini Y juga sama dengan X, ya kan? Di sini kan Y sama dengan X. Maka Y bisa gue ganti di sini sebagai X juga gitu. Jadi X sama dengan X akar 3 min 24 akar 3. Jadinya X min X akar 3 sama dengan min 24 ya akar 3 gitu ya. Atau kalau dibalik juga boleh sih sebenarnya. Jadi 24 akar 3 sama dengan ya X akar 3 min X gitu ya. Jadinya 24 akar 3 sama dengan ya X dalam kurung akar 3 min 1 gitu. Ini gua pindahkan dulu ya ke sebelah sini ya. Jadinya ya untuk mencari X berarti 24 akar 3 per akar 3 min 1. Nah, sampai sini kan belum bakal ketemu jawabannya kan. Ya. Jadinya kita menggunakan aturan dalam bilangan bentuk akar gitu kan. Jadi kita harus kali dengan sekawannya. Jadi 24 akar 3 per akar 3 min 1 dikali akar 3 plus 1 per ya, akar 3 plus 1. Ya, jadi ini kali sekawan gitu ya. Ya, kali sekawan. Gitu. Jadinya X sama dengan perkalian distributif, jangan lupa ya. Perkalian distributif jadi 24 akar 3 dikali akar 3 yaitu adalah 24 dikali 3. Nah, terus 24 akar 3 dikali 1 yaitu plus 24 akar 3. Terus per gitu ya. Ini akan ada angka yang kembar. Akar 3 min 1 ini akar 3 plus 1. Jadi yang dikaliin angka depannya aja. Ya, ini dikali ini terus ini dikali ini. Gitu ya. Jadinya akar 3 dikali akar 3 kan sisa 3. Min 1 dikali plus 1 adalah min 1. Jadi 3 dikurang 1. Jadi X sama dengan 24-nya kita keluarin ya. 24 3 plus akar 3 per 2. Maka X sama dengan 12 dikali apa? 3 plus akar 3 meter. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Ya. Ya, dirasionalkan gitu ya dengan cara mengalikannya dengan sekawan. Karena kalau penyebutnya akar kan berarti masih ini kan, masih dalam bentuk irasional kan. Dari catatan gue sebanyak 1 lembar nggak ngejawab ini, nggak sampai 1 lembar.
Yang ente coret apa bro? Gimana mau 1 menit 1 soal? Ya bisa aja. Kalau cepet mah. Ya kan ini kan gue ngajarnya lambat. Karena memperhatikan kalian gitu. Jadi gue lambatin. Tuh kan. Jadi langkah pertama adalah kita menggambar. Menggambar itu penting. Ya, jadi trigonometri kalau nggak digambar tuh gimana caranya? Gue mikir penyelesaiannya aja 5 menit. Nah, berarti kan ada something wrong di situ kan. Yaitu apa? Bekal materinya yang kurang. Ya, jadi di sini kita punya 2 segitiga kan. Ya, segitiga A, B, C dan segitiga B, C, D. Kenapa gue menggunakan tangan? Apa alasan yang mendasar dan logis gue menggunakan tangan? Ya kita kan mau nyari BC gitu kan. Terus diketahui apa? Salah satu sisi mendatarnya gitu kan. Ya udah berarti kita pakai tangan aja. Ya kan? Jadi ini sama ini. Kalau gue pakai cos itu kan kalau gue pakai sin itu kan demi ya. Memang sih dia ada sisi tegaknya juga, ada BC-nya juga mengandung sisi tegak. Tapi kan ada sisi miringnya, ntar repot lagi. Kita nggak punya data sisi miring kayak gitu kan. Gitu. Jadi itulah alasan kenapa gue pakai tangan, lebih simpel. Gitu. Jadi bukan gue tanpa alasan memilih pakai tangan. Simplifikasi masalah gitu kan. Yang namanya nalar digunakan ya untuk menyelesaikan masalah gitu kan. Bukan malah menambah masalah. Nah, lebih efisien dalam menghitung gitu. Ya. Lanjut nomor 3 ya. Tadi katanya nomor 3 sama dengan nomor 5 ya. Jadi ini kita anggap nomor 3 dan 5 ya. Mungkin gue salah masukin soalnya gitu ya. Sebuah produsen air mineral membuat 3 varian ukuran dalam ukuran kemasan ya, dalam bentuk botol. Ketiga ukuran tersebut adalah kecil, sedang, dan besar. Ya. Volume 2 botol kecil dan 3 botol sedang adalah 3.450 ml. Ada yang ketemu jawabannya? Buat yang ketemu silakan ketik 3. Kalau nggak ada yang ngetik, berarti nggak ada yang ketemu. Dapat. Alhamdulillah banyak yang dapat. Kita lihat ya kalimat awal ya. Oke, di sini kita pakai perumpamaan. Kecil X, sedang Y, dan besar Z. Kita lihat kalimat awalnya. Kalimat awal, volume 2 botol kecil, berarti 2X, ya, dan 3 botol sedang adalah 3.450. Jadi 2X, ya, dan 3Y sama dengan 3.450. Ya, jadi kan X itu kan mewakili volume ya teman-teman ya. Ini volume gitu kan. X mewakili volume ya untuk per liter. Jadi kalau 2 liter ya berarti 2X, 3 liter ya berarti 3Y gitu. Jadi 2 liter ini sama ini mewakili 3.450. Ya. Volume botol kecil dan 4 botol besar adalah 7.800. Jadi di sini yang kedua adalah 3X plus berapa nih? 4Z ya, botol besar ya.
yaitu 7.800. Apalagi bawah. Yang terakhir adalah apa nih? Sedangkan 2 botol sedang dan 3 botol besar, berarti 2 sedang tambah botol besar. Oh, beda nomor 3 dan nomor 5. Sama ya? Oh, sama, sorry. Jadi 2Y dan 3Z ya. Itu adalah 6.000. Ya, jadi ini persamaan yang 1. Ini 2 dan ini 3. Nah, kita punya 3 persamaan. Terus ditanya, apa yang ditanya? Maka varian ukuran dan jumlah yang bisa diminum. Oke, seorang penderita gagal ginjal ya hanya diperbolehkan untuk mengonsumsi air tidak lebih dari 1.600 liter. Jadi di sini maksimum boleh diminum atau boleh minum ya itu volumenya adalah 1,6 liter ya. Ini satuannya masih mili teman-teman ya. Jadi nanti ketemu X, Y, dan Z-nya itu masih satuan mili. Sedangkan yang ditanyakan adalah dalam bentuk liter. Gitu ya. Ya, kalau kita ubah berarti berapa? Ya, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Berarti turun 3 dikali 1.000. Ya, kalau dikali 1.000 berarti di sini 1.600 mililiter. Oke, jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini. Halo.
Welcome back to YouTube channel My. Kita selesaikan. Nah, jadi kita diminta untuk mencari apa nih? Kombinasinya gitu kan, kombinasi dari si kemasannya ini. Kira-kira tuh dia tuh berapa gitu kan dalam liter ya. Apakah dia sekian liter, ya yang cocok untuk si penderita ya, penderita gagal ganjil. Duh, gue lapar banget lagi, lapar asli. Belum jam makan siang udah lapar, ya Allah, ya Allah. Ya oke, jadi kita masing-masing apa nih? Kita bisa bebas melakukan substitusi ataupun eliminasi, ya kan? Salah satu variabel, boleh-boleh aja, nggak masalah gitu ya. Nah, kalau langkah yang pertama gua lakukan adalah apa? Gua menggunakan persamaan satu ya untuk disubstitusi ke persamaan 3 gitu ya. Persamaan satu kan tadi 2x plus 3y gitu kan. Habis itu gue substitusin ke persamaan yang ketiga. Jadi langkah pertama adalah ya, substitusi persamaan 1 dan ke 3 gitu ya. Nah, persamaan 1 itu kan 2x plus 3y sama dengan 3.450 kan. Ya. Nah, ini gua ubah menjadi bentuk y gitu ya. Jadi 3y sama dengan 3.450 dikurang 2x, sehingga hasil y yang gua dapat adalah 1.150 ya. Jadi ini dibagi y, ini dibagi y, ini dibagi 3, dibagi 3, sehingga hasilnya adalah y sama dengan 1.150 min 2/3x gitu ya. Dapat persamaan keempat. Nah, baru ini kita substitusi ke persamaan yang ketiga gitu kan. Persamaan ketiga itu kan 2y plus 3z sama dengan 6.000. Ya, ini kita substitusi ke sini. Gitu. Jadinya 2 dikali 1.150 ya. Min 2/3x ya. Plus 3z sama dengan 6.000. Nah, terus ini kalau dikali jadinya 2.300 min 4/3x plus 3z sama dengan 6.000. Ya, supaya pecahannya hilang, kita sekalikan dengan penyebutnya gitu kan. Jadi semua ruas dikali dengan penyebut si pecahan. Itu dikali 3, jadinya 6.900 min 4x plus 9z sama dengan berapa nih? Sekali kali 3, 18 ya, atau 18.000 gitu ya. Ini masih bisa kita sederhanain gitu ya. Jadinya min 4x plus 9z sama dengan 18.000 dikurang 6.900. Ya, yaitu min 4x plus 9z sama dengan 11.100. Persamaan yang kelima. Ya, nah berikutnya kita eliminasi persamaan kelima dengan persamaan kedua. Kenapa? Karena sama-sama punya x dan z. Ini juga punya x dan z. Gitu. Jadi siapa yang dieliminasi di sini? Eliminasi variabel z-nya. Eliminasi z dari persamaan 2
dan 5. Ya, duanya kan tadi 3x plus 4z sama dengan 7.800 ya. 2x plus 3z sama dengan berapa tadi? 7.800. Ya, terus di sini min 4x plus 9z sama dengan 11.100. Ya. Terus di sini ya, cara menyelesaikannya atau mengeliminasinya adalah dengan mengalihkan dengan koefisien ya. Ini 3z apa 2z ya? Oh 3 ya, sorry. Ya, mengalihkan dengan koefisiennya si x gitu ya. Gitu ya. Jadi ini dikali min 4, ini dikali 3. Jadinya min 12x ya, min 12z sama dengan ya 7.800 dikali min 4 berapa tuh? 31.200. Sini min 12x ya plus 27z sama dengan 33.300. B. Yo, Itu Z-nya 4 nggak sih, B? Z-nya 4. 4Z. Oh iya 4 ya. Astagfirullah. Thank you. 4 ya ini ya. Oh iya 4. Kok gue bisa nulis 3 ya? Siapa yang nulis? Oke. Kurang. Des habis. Ya. Min 12Z dikurang 27Z sama B dengan itu min 16. Kan 4 kali 4. oh iya, astagfirullah, 16. Ulil nih emang nih, parah nih nggak bilangin gue nih. Oke. Jadi di sini berarti 31.000. B 31-nya itu minus kan? Oh iya minus ya. Minus 31.200. Gue udah kalau udah lapar begini. Jadinya min 31.200 dikurang 33.300. Jadinya berarti ini min 43Z sama dengan berapa nih? 64.500 ya, min 64.500. Sehingga Z-nya adalah min 64.500 dibagi min 43. Jadi Z-nya sama dengan 1.500. Jadi volume besarnya adalah 1.500 liter. Nah, volume besar ini substitusikan lagi kemana? Ke salah satu dari persamaan ini. Ya, pakai yang ini aja yang angkanya lebih kecil. Ya, jadi substitusi Z ke persamaan 2. Jadinya 3x plus 4 dikali 1.500 sama dengan 7.800. Jadi 3x tambah 6.000 sama dengan 7.800. Jadi 3x sama dengan 7.800 kurang 6.000. Berapa? 1.800. Sehingga volume yang kecilnya adalah 600 mililiter. Lalu ya kita untuk mencari yang sedang substitusikan ke siapa nih? Ke A aja ya. Ya, substitusi ya, X ke persamaan 1. Jadinya 1 itu kan tadi 2x plus mana nih? 2x plus 3y sama dengan 3450. 2x plus 3y sama dengan 3450. Jadi 2 dikali 600 tambah 3
Y sama dengan 3450. 1200 plus 3Y sama dengan 3450. Sehingga 3Y sama dengan 3450 dikurang 1200. Berapa tuh? 2250. 2250 ya. Terus 2250 dibagi 3. Berapa? 750 ya. Nah, kita udah dapat nih. Yang pertama 600 ml, kedua 750 ml, ketiga 1500 ml. Terus kita lihat ya, volume ya air maksimum yang diminum adalah 1600 ml. Berarti yang harus kita jumlahkan yang mana? Siapa nih? Ya, ukuran satu. Karena kan kalau kita masukkan varian ukuran besar yang volumenya 1500 ml, itu kan nanti sisa berapa? Sisa 100 doang kan. Sedangkan di sini 100 nggak ada, cuman ini sama ini gitu kan. Nah, makanya yang jelas kita masukin adalah volume kecil dan volume sedang aja. Gitu. Ya, karena nggak boleh lebih gitu ya. Nggak boleh lebih dari 1600. Jadi volume sedang ditambah volume kecil ditambah volume sedang, berarti kan 600 ditambah 750. Jadi di sini 1350 ml gitu. Jadi yang cocok adalah yang mana? Yang sedang, satu sedang dan satu kecil gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Ya. Satu kecil ya dan satu sedang. Jadi jawabannya yang A. Coba kalau misalkan dua kecil satu sedang. Dua kecil aja berapa? 1200. 1200 tambah 750 udah 1950 gitu kan. Kelebihan. Jadi jawabannya yang A. Nomor 3 segini ternyata. Indah sekali. Nah, betul tuh kalau kata Raymond tuh. Kalau ketemu soal SPLTV, saran gue mending di skip. Ya, karena benar-benar wasting time. Ya. Kalau SPLDV masih kekejar lah. Tapi kalau SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel, skip aja. Tuh, kalau SPLDV masih bisa disubstitusi, benar kata Raymond. Jadi mengerjakan itu ya tentang ini bagaimana strategi aja gitu kan. Bukan berarti kita harus benar semua. Kalau tes opsi PR juga mohon anjir substitusi tes opsi gitu.
Dan ngeteh dulu ya, ngeteh, buset. Udah ngopi tadi pagi. Nomor 4 belum ya. Lanjut. Kepala gue panas. Kalau San, ada Minsan. Kepalanya ada yang panas belajar MTK katanya. Enak panas katanya. Habis ini harus beliin mixu. Waduh, 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 waduh. Berapa orang di sini anjir, banyak bener. ...176 doang, buset. Tekor kita. Nomor 4. Perhatikan baik-baik. Nomor 4 itu bicara soal apa nomor 4? Barisan ya. Ketik 4 buat yang dapat nomor 4. Empat jawabannya A. Dengan mengorbankan waktu ngerjain nomor 5. Dapat B, cuma overtime banget, nggak apa-apa. Besok-besok nanti ngerjain soal PK juga gue waktuin ya, biar kalian merasa lebih tertantang. Oke, kita lihat ya. Sebuah ruang pertunjukan memiliki 11 baris kursi penonton. Ya, kebayang lah ya bahwa kursi pertunjukan itu kan dia bertingkat ya, makin ke belakang makin banyak. Tapi ada juga yang tidak begitu. Jadi memang masing-masing punya polanya tersendiri. Pun soal ini juga sama, dia punya pola tersendiri. Ya, soal ini punya pola tersendiri. Kita lihat. Ya, katanya ya, setiap barisnya memiliki jumlah kursi yang berbeda. Ya, baris pertama 12 kursi. Oke. Jadi kita ini bentuk barisan. Ya, kita klasifikasikan dulu, bukan klasifikasi, kita definisikan dulu bentuk barisannya seperti apa. Pertama 12. Ya, 12 kursi. Baris kedua 17. Baris ketiga 19. Baris keempat 24. Terus apa nih? Baris kelima 26. Dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Gitu ya. Ya, bagaimana cara menyelesaikannya atau bagaimana cara menemukan polanya? Ya. Ada yang tahu pola berikutnya berapa? Nah, betul kata Maharani. Jadi ada 2 pola, yaitu pola apa namanya? Nih, gua spill ya, anjay, gua spill ya, itu kayak orang TikTok aja. Aku spill ya gitu. Netizen TikTok nih. Ya. Jadi baris pertama dengan baris ketiga itu selisihnya 7 kursi. Ya, jadi pertama
dan ketiga itu selisihnya 7 kursi. Ya, terus baris kedua dan keempat juga selisih 7 kursi. Itu. Nah, jadi bedanya 7 kursi, cuy. Ya. Dan begitu juga 19 ke 26. Nah, terus dari 24 ke berikutnya juga plus 7. Gitu. Jadi di sini ada 20, habis 26 ada 31. Ya, terus ada 33, 38, ya. Terus ada 40, ya, 45 dan 47, ya. Kayak gitu. Ya. Dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Jika terdapat suatu pertunjukan dengan harga tiket 35.000 per orang dan terjual 3/4 dari kapasitas total, ya, maka total pendapatan kotor pengelola itu berapa? Jadi kenapa gue susah sampai 47? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Karena ditanyakan, karena diketahui di situ ada 11 baris kursi gitu ya. Untuk 11 baris kursi. Ya, di sini kuncinya adalah 11 baris kursi. Ya. Nah, ya, kita udah dapat polanya, ya kan. Nah, terus jumlahin semuanya, ya, jumlah keseluruhan kursi, ya, dari 12 tambah 17 tambah 19 tambah sampai 47 itu ada 332 kursi. Gitu kan. Ada 332 kursi. Nah, dikatakan ya hanya 3/4-nya yang terisi gitu ya. Ya, yang terisi hanya 3/4 dari kapasitas total. Ya, jadinya di sini 3/4 dikali kapasitas totalnya berapa? 332. Berapa 3/4 dikali 332? Yaitu 83 kursi. Itu. Ya, jadi yang terisi adalah 83 kursi. Ya, dari 332. Ya, jadi pendapatan kotornya berapa? Ya, harga per tiket, ya, harga tiket. Kak. Woi. Itu 83 itu hasil bagi 4-nya, Kak. Belum dikali. Oh iya, belum dikali ya. Sorry. Belum dikali 3 ya. Kalau kali 3 berapa? 249. 249 kursi. Ya. Terus berarti berapa nih? Ya, harga tiket dan terjual 3/4 tiket dari kapasitas total. Oh iya, benar. Berarti harga tiketnya kan 35.000 ya. Nah, dikali jumlah kursi yang terisi berapa? 249. Berapa tuh? 335.000. Gue salah bikin jawaban berarti ya. 35.000. Gue tadi belum gue kaliin sama 3 berarti. Pantas ganjil. 35.000 dikali 249. Berarti 8.715.000. Kagak ada jawabannya ya. Gitu.
Ya, kalau yang terisi 1/4 baru ada. Alhamdulillah, ini doang yang tahu. Alhamdulillah, akhirnya ada pencapaian hidup baru ya Tuhan. Betul boleh jelasin dari gimana? Gue nggak tahu kalau pakai SN cuy. Kalau beda-beda begini gimana? Ya, selama sukunya itu bisa gue jangkau pakai angka, ya misalkan ada 11 itu ya gue jumlahin aja semuanya gitu. Coba Ulil kalau pakai SN gimana Ulil? Bebas, terserah siapa yang mau jelasin. Gue terbuka. Gua apa Ulil? Lu aja coba Mon, coba. Ulil kayaknya males bener. Ya udah, ya udah. Nih kita kita kan ini kan pisahin barisannya aja gitu. 12, 19, 26 gitu kan bedanya 7. Nah, Ya, dari 1 sampai ke 11 itu ada berapa suku gitu yang memenuhinya. Kan 12, 19, 26, 33, 40, 47 kan. Berarti ada 6 bilangan kan ya. Udah anggap S6 ya, aja. S6 aja gitu. Nah, S6 kan pakai itu kan rumus SMP kan yang 6/2 ya, gitu. Terus 2A dikali 2A ditambah N-1B. N-nya isi 6. Ya udah, ntar habis itu kan dapat kan. Nah, itu untuk yang baris pertama. Terus yang baris kedua mulainya dari 17. Nah, karena ya, tadi udah ada 6 suku, artinya dari 11 kurang 6 kan sisa 5 suku kan. 5, ya, Nah, udah dapat kan S5 kan. Nah, ya, sama kayak tadi aja gitu. nih, Masukin ke rumus. Nah, ntar dapat oke. kalau misalnya dijumlahin yang S6 sama S5-nya tuh ntar dapat ini 332 Dapat. juga hasilnya Ya, akhirnya sama gitu. oke. Terima kasih Raymond setelah menjelaskan. Gitu Paham maksud nggak? gua, Bang. Paham nggak? Yang lain paham nggak? Kalau semisalnya ini masih itu mungkin kalau mau share screen boleh. Dia nggak usah, nggak apa-apa. Makasih Mon. Ya Biar udah. biar gua ini aja. Jadi Rumusnya nggak nempel di otak tuh katanya. Ya, ya ya, iya emang ya emang makanya gitu. kan kalau yang nggak tahu rumusnya, gua pakai ini gitu kan. Kalau yang tahu rumusnya syukur nggak apa-apa. Jadi dari barisan ini kan ada 2 jenis kan. Yang pertama ada barisan yang punya beda apa namanya? Yang pertama dari 17, 24, 26 gitu kan. Ya, jadi 17 ya, 24, 26 ya dan seterusnya gitu kan. Nah, ini kan ada 6 angka gitu kan. Nah, 6 angka. Ya, atau berarti n-nya sama dengan 6 gitu kan. N-nya sama dengan 6. Ya udah dengan deret angka ini lu cari S6-nya berapa gitu kan. Yaitu nanti pakai rumus ini, Sn sama dengan N/2 gitu kan. Ya, 2A plus N-1 kali B. Nanti ntar dapat berapa? Itu S6-nya. Nanti ntar dari deret yang kedua, dari apa namanya, 12, 19, ya terus berapa lagi, 26, ya dan seterusnya. Nanti ntar dapat ya, 5 angka kan. Ya 5 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5. 6 ya, tuh 2, 3, 4, 5 ya benar. Ya ntar dapat nih kan n-nya sama dengan 5 gitu kan. Ya baru pakai rumus Sn. Jadi nanti S5-nya berapa, nanti tinggal dijumlahin aja deh gitu. Dijumlah, nanti ntar ketemu hasilnya 332 kayak gitu. Oh iya, ini S5 ya, kebalik ya, kebalik. Ini 5 angka gitu ya.
Ini 6 angka, jadinya ini S6 gitu. Ya itulah pokoknya intinya, lu ngerti pasti kan. Nah, jadi dalam satu barisan itu lu pecah jadi 2 gitu kan. Nanti ntar masing-masing lu cari SN-nya berapa baru dijumlahin. Itu ya, itu nomor nomor 5 tadi kan sama ya ternyata ya. Duh, ini gue bingung nih, mau lanjut lagi atau udahan? Gue lapar banget anjir. Sarapan dikit doang gue tadi. Lapar banget anjir. Kok 1 sih? Nomor 6. Kan gak lucu kalau jelasin terus pingsan. Gue orang yang belum pernah pingsan seumur hidup gue. Kalau gue boleh nge-zoom sambil makan sih nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa ya. Gue zoom sambil makan ya. Gue sambil gue beberapa suap dulu ya, makan dulu ya, bentar ya. Ini lauknya sayur asem, tempe, dan ikan teri di balado. Favorit gua.
Alhamdulillah ini dimasakin sama istri. Jadi ini dimasakin sama istri ya. Istrinya dari bapaknya adik gua. Dimasakin sama istrinya dari bapaknya istrinya bapak adik gua. Istrinya dari bapaknya adik gua. Ya kan bener latihan soal PU kan. Lu harus curiga lo, jangan-jangan yang bikin soal PU itu orang dibalik video DEBM di TikTok. Persis sama anjir. Kan DEBM kan gitu kan. Ya, dia bilang sekarang aku mau masak otak ini dikasih sama suaminya mama mertua aku, dibilang. Padahal kan itu mertuanya gitu kan, ayah dari suaminya gitu kan. Bangsat, kenapa diribetin gitu kan, tinggal bilang aja suami dari suami dari ibu mertuanya atau mertuanya sendiri gitu kan, sudah benar. Ya oke, gue udah lumayan cukup energi untuk menjawab soal nomor 6 ya. Jadi nomor 6 itu gue bikin berdasarkan kisah nyata. Jadi dulu gue memang cukup sulit, ya, sempat menyambung hidup dengan cara berjualan gorengan. Semester 3 gue jualan gorengan dulu untuk kuliah, buat jajan. Jadi gue bangun subuh, gue ke tukang sayur, belanja, gue bikin sendiri, habis itu gue masukin ke dalam wadah, terus gue jual di kelas. Alhamdulillah laris manis. Sempat dapat pesanan dari fakultas lain gitu kan, buat acara danusan. Ya. Karena gue berjanji gitu kan, gue begitu di Bogor tuh gue nggak mau nyusahin orang tua gue lah gitu. Jadi gue berusaha semaksimal mungkin untuk jualan, gue ngajar juga gitu. Gorengannya gue bikin sendiri. Jadi fun fact, gue selain bisa matematika, bisa fisika, gue juga bisa masak. Masakan yang gue paling bisa adalah lumpia isi tahu, tumis kangkung, terus menu sehat, telur pakai pokcoy, pakai jagung, pakai telur gitu ya. Terus juga ada lele goreng, ayam goreng, sopnya bisa sop ayam, sop daging, sop sayuran biasa juga bisa. Gue bisa. Seblak bisa, gue bisa bikin seblak. Iya, gue belajar otodidak. Gue belanja ke pasar sendiri, maka tadi buat yang nomornya gue save, pasti kan kelihatan tuh gue story-nya di pasar, karena gue kadang suka ke pasar sendiri, belanja, masak gitu kan. Karena apa ya? Ya menurut gue masak dan belanja ke pasar itu skill fundamental gitu kan dalam hidup gitu kan. Keahlian dasar gitu. Keahlian dasar manusia untuk bertahan hidup ya berinteraksi, belanja,
sama masak gitu kan, bukan kewajiban yang harus dimiliki oleh satu gender gitu kan, perempuan doang gitu kan. Gitu. Jadi tiap ke pasar kadang suka ditanya gitu kan, istrinya mana Pak gitu lah. Gue bilang aja, emang yang harus belanja perempuan doang gitu kan, ya laki-laki juga belanja gitu kan. Laki-laki juga bisa masak gitu, enggak apa namanya, enggak mesti perempuan gitu. Ya, ya gini, perempuan tuh nggak usah diperintah gitu kan, soal memasak, beberes, ya atau ngurus anak tuh nggak usah diperintah atau nggak usah didikte, karena itu udah naluri mereka sebagai perempuan ya, untuk melayani seorang laki-laki yang dia cintai gitu kan, tanpa harus laki-laki berkata kasar ataupun bentak-bentak perempuannya gitu. Oke. Nomor 6 ya. Modal yang harus dikeluarkan untuk membuat roti keju adalah 4.000, sedangkan untuk roti coklat 3.000 gitu ya. Dan jumlah modal yang gua punya itu adalah 180.000. Artinya roti dan coklat yang dia buat keseluruhan modalnya atau uangnya itu nggak boleh lebih dari 180.000 gitu. Jadi kita anggap di sini roti kacang ya, kacang adalah X, roti coklat adalah Y. Ya. Persamaan pertidaksamaan pertama yang akan kita dapat adalah ya 4.000X ditambah dengan 3.000Y itu tidak boleh lebih dari 180.000. Gitu kan. Jadi 4.000 kan biaya untuk satu roti roti kacang gitu kan. Jadi untuk sebanyak X roti kacang ya dikali dengan 4.000 itu adalah biaya gitu kan, dijumlah dengan roti coklat keseluruhannya nggak boleh lebih dari 180.000 atau kurang dari sama dengan 180.000. Berikutnya ya setiap harinya dia bisa menjual ya kurang dari 50 piece gitu kan untuk semua produknya gitu ya. Jadi satu roti kacang ditambah dengan satu roti coklat atau sebanyak X dari roti kacang dan sebanyak Y dari roti coklat ya, itu kalau dijual nggak lebih dari 50 piece gitu kan. Nah, terus ya ini karena ini soal kita selesaikan dengan program linear, maka kita harus menambahkan dua pertidaksamaan yang lain, yaitu X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Artinya apa? Kenapa harus pakai ini gitu kan? Artinya kalau X lebih besar atau sama dengan dari 0 berarti roti kacang itu boleh aja tidak terjual sama sekali ya, atau 0 gitu kan. Ya, dan roti kacang juga sudah pasti terjual gitu kan. Jadi X lebih besar atau sama dengan 0 itu berarti roti kacang ya boleh terjual, boleh juga enggak gitu. Terus untuk roti coklat juga sama, boleh terjual itu kan berarti dia lebih dari 0 kan. Boleh juga enggak terjual, berarti boleh sama dengan 0 gitu. Ya, jadi kita boleh ya terjual boleh enggak. Nah, sekarang cari titik potongnya. Ya, jadi yang pertama adalah kita menganggap bahwa 4.000X plus 3.000Y itu sebagai sama dengan ya. Jadi di sini kita jadikan 4X plus 3Y sama dengan 18. Ya, titik potong ya
sumbu X sama dengan 0. Sumbu X gitu ya, sumbu X. Berarti Y-nya sama dengan 0. Ya, berarti di sini 4X sama dengan 18. Ya. Ini 180.000 ya, kok 180. Berarti 180 ya. Berarti di sini X sama dengan 180 dibagi berapa? Bagi 4, berapa 180 bagi 4? 45 ya. Berarti titik potong yang pertama adalah 45,0. Ya, terus tipot sumbu Y, X-nya yang sama dengan 0. Berarti di sini 4 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 180. Jadi 3Y sama dengan 180. Maka Y adalah 60. Jadi titik potong yang kedua adalah 0,60. Yang kedua itu adalah X plus Y sama dengan 50. Ya. X plus Y sama dengan 50. Ini tipot ya, sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti di sini X sama dengan 50. Jadi di sini 50,0. Terus ini sini tipot ya, sumbu Y ya, berarti X-nya yang sama dengan 0. Berarti di sini Y-nya sama dengan 50. Berarti titik yang kedua adalah 0,50. Gitu ya. Baru kita buat garis. Ya, kita buat garis. Ini adalah Y, ini adalah X. Ya. Pertama adalah garis 45,0, 0,60. Ya, jadi di sini sumbu X-nya itu 45 dan sumbu Y-nya 60. Kita buat garisnya yang pertama. Ya. Terus garis yang kedua itu terdiri dari titik 50,0, 0,50. Jadi di sini 50, di sini 50. Kita tarik garisnya. Ya. Nah, berikutnya ya, yang X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0 gitu. Nah, kita arsir dulu ya teman-teman ya. Kita arsir dulu untuk menentukan DHP. Ingat bahwa di sini DHP ya boleh kotor, DHP boleh bersih. Ya, jadi jangan merasa bersalah kalau lu bikin DHP kotor terus gue bikin DHP bersih, yang nggak masalah, sama aja. Di sini gue menganut sistem bahwa DHP itu bersih. Ya. Jadi yang bukan DHP kita apain? Kita kotorin gitu ya. Nah, di sini ada berapa titik yang masuk? Ada 50, ada 45, ada 50 gitu kan. Terus kita cari dulu dan nanti titik potongnya berapa ini gitu kan. Ya. Ya, titik potong antara dua garis gitu ya. Nah, tipot dua garis. Ya. Yang pertama ada garis X plus Y sama dengan 50. Terus yang kedua ada garis 4X plus 3Y sama dengan 180. Ya, ini boleh pakai eliminasi, boleh pakai substitusi, bebas. Ya, tidak ada larangan. Kalau gue mau pakai substitusi deh. Ya, jadi Y sama dengan 50 min X. Ya, jadi ini substitusiin 4X plus 3 dikali 50 min X. Ya, sama dengan 180. Jadinya di sini 4X plus 150 min 3
X sama dengan 180. Jadi di sini X sama dengan 180 dikurang 150. Berapa? 30. Ya. Nah, terus di sini masukin untuk dapat Y. Y sama dengan 50 min 30. Maka hasilnya 20. Jadi titik potongnya adalah 30,20. Ini adalah titik potong dua garis di sini. Ya, ini adalah 30, ini adalah 20. Nah, jadi kita punya banyak titik ya. Yaitu 50,0 dan 0,50, terus 20,30 30,20, terus 45,0. Ya. Nah, ditanyain apa di sini? Maksimum gitu ya, pendapatan maksimumnya berapa? Ya. Keuntungan maksimum yang bisa didapat. Ya. Apa nih? Jika roti keju dijual ya, di sini kita tentuin fungsi subjektifnya. Fungsi subjektif gitu ya. Fungsi subjektifnya adalah roti keju dijual 5.300 dan roti coklat dijual 4.200. Gua nulis tadi kacang ya, padahal keju ya. Sorry salah. Tidak apa-apa lah, sama-sama K. Ya. Jadi di sini fungsi objektifnya adalah roti kejunya 5.300, berarti 5.300 X ditambah dengan 4.200 Y. Nah, di sini kita punya titik ya, yaitu F 50,0, F 0,50, F 45,0 dan F 30,20. Nah, kita cari masing-masing nilainya berapa. Ntar siapa yang paling tinggi, dia yang maksimum berarti. Berarti ini 50,0, X-nya 50, Y-nya 0. Berarti 5.300 dikali 50 ditambah 0. Berapa? 3 kali 5, 15, 1, 5 kali 5, 25, 25 tambah 1, 26. Berarti 265.000. Yang ini berarti 0 ditambah 4.200 dikali 50. 42 kali 5 berapa? 2 kali 5, 10, 1, 5 kali 4, 20, 20 tambah 1, 21 ya. 21. Gini ya. 210.000. Terus ini 5.300 dikali 45 ditambah 0 ya. Berapa hasilnya? Ya, 238.500. Terus yang terakhir 5.300 dikali 30 ditambah 4.200 dikali 20. Hasilnya adalah 232.000 ya. Nah, berarti yang maksimum adalah ini. 238.500 keuntungan maksimum. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Nah, pasti teman-teman ada yang berpikir bahwa titik potong kedua garis merupakan nilai yang selalu diklaim maksimum gitu ya. Padahal enggak juga gitu kan. Enggak mesti. Faktanya secara hitung-hitungan. Woi. Itu yang di atas, paling atas kan 265, B. Oh iya, sorry kok. Sorry. Gue lupa minum lagi habis makan. Nah, kita lihat kenapa 265 masuk gak kira-kira 50,0.
Oh, masuk ya 50,0 nggak masuk. Kenapa? Karena di luar DHP. Nah, kita salah juga sih gua. Gua harus nentuin DHP-nya dulu tadi. Nah, tandanya kan lebih besar ya kan? Lebih besar mana tadi? Tandanya lebih besar. Tandanya lebih kecil gitu kan. Kalau tandanya lebih kecil, ya kan? Ini kan lebih kecil nih. Ya kan? Ini kan lebih kecil gitu kan. Kalau tandanya lebih kecil, itu kan berarti DHP-nya yang di bawah garis kan. DHP-nya yang bawah garis kan. Nah, berarti yang bukan DHP kita kotorin. Ya. Berarti ini kotor nih. Ya. Nah, ini garis pertama. Terus garis kedua, ya yang hijau. Ya, yang hijau. Nah, itu kan tandanya juga kurang dari kan. Atau lebih kecil kan. Nah, berarti kan DHP-nya di bawah garis kan. Nah, berarti yang bukan DHP itu dikotorin. Nah, ini kan titik 50,0. Dia nggak masuk DHP. Gitu. Jadi kenapa hasil dari 50,0 ini kita nggak ambil? Karena dia nggak masuk DHP. Kayak gitu. Ya. Terus ini ya. Apa namanya? X lebih besar dan Y lebih besar. Ya kan? Kalau X lebih besar kan berarti apa namanya? DHP-nya di kanan garis gitu kan. Berarti yang kiri yang kita kotorin gitu ya. Nih. Yang Y berarti yang mana? Yang bawah garis. Yang atas garis adalah yang kecil gitu kan. Berarti yang luarnya kita jadikan DHP di sini. Jadi ini DHP-nya. Nah, titik 50,0 nggak masuk DHP karena DHP-nya baru cuma sampai sini aja. Nah, ini nggak masuk gitu. Makanya yang ini nggak masuk karena apa? Tidak termasuk dalam daerah penyelesaian. Gitu. Yo. Yang fungsi 30,20 itu bukannya hasilnya 243.000 ya? Ya. Yang hasil mana? Ya, barangkali Yang kosongan itu. fungsi 30,20. 30,20 hasil berapa? 243.000. Oh, ini ya. Ya, 243.000 ya. iya. Oh iya, berarti ini yang kita pilih ya. Karena dia yang lebih besar. Ya, keuntungan maksimum ya. Untung maksimum. Berarti jawabannya yang ada nggak di opsi? Oh, nggak ada ya, nanti gue tambahin lagi deh. Yang nggak ada di opsi ya, nggak ada di opsi. Jadi buat yang nggak hadir, yang nonton record dan yang nggak hadir, jangan protes lagi ke saya. Saya tambahin di sini, nggak ada di opsi. Jadi disclaimer dari sekarang. Takutnya ntar udah dijelasin di record, terus nanya lagi di WA. Saya tidak akan balas. Ya, jadi laku keras kalau roti kacang ya tadi, keju ya. Kalau roti kejunya laku 20 dan coklat 20. Jadi untung maksimum ya. Babe, permisi. Yo. Tapi kalau seandainya kita pakai yang 30,20 itu modalnya nggak cukup, Be. Apa? Kalau pakai yang 30,20 nanti kalau dibuat ke modal, dimasukin ke modal nggak cukup modalnya. Emang berapa? 180 kalau 180 Kalau yang ini cukup nggak? Sorry, Be. Bukannya ini itu kan dijual kan nggak berpatok sama apa itu namanya uang itu yang Modal. dimiliki. Modalnya ini berapa? Cara ngitung modalnya tuh gini aja. Ini berapa? Ini berapa? Kira-kira ini lebih dari 180.000 nggak? Ya kan ini berarti kan tadi hasil. cukup, Be, cukup. Cukup kan?
pas, nggak mungkin kurang. Untuk max saat kacang terjual 30 dan coklat 20. Itu. Jadi nggak ada jawabannya ya. Bang Faisal mau nanya juga. Ya, kenapa? Itu kan yang ditanyakan keuntungan maksimum. Ah, Nggak perlu dikurangin lagi kah sama modalnya? enggak. Oke, makasih. Sama-sama. Udah ya. Kita akhir sampai sini. Ya. Kita hari ini kelas 2 jam 15 menit. Atau 135 menit. Ya. 2 jam 15 menit, berarti 135 menit. Ya. Dengan bayaran yang murah, ya kan, atau donasi, ya kan, kita menyebutnya donasi karena murah, gitu kan. Ya, live class durasinya panjang. Lu bisa nanya soal langsung ke gua atau langsung ke Faiz Albar, ya kan. Soal banyak stoknya. Kalau lu masih membandingkan gua dengan yang lain, terserah, gua serahkan pada perspektif lu. Ya. Atau lu masih mau pakai soal orang lain, membandingkan dan sebagainya, ya it's okay. Atau lu mau masih tetap beli buku, it's okay. Terserah. Terserah gue. Nah, sekarang gue serahkan soal nanya ke Faiz Albar aja. Dan mungkin minggu depan itu menjadi gue ngajar terakhir. Ya, untuk PK. Oke. Ya, nggak ada lah lo ya. Mungkin ini udah keputusan bulat lah. Nah, yaudah, gua end ya, karena gua harus istirahat dan nanti sore masih ada fisika. Ya. Goodbye.